Kakak Aci. Pak. Pemret malam ini. Sabar. Anjir pakai sedengel. Namanya kita halaman 1 berarti pemret dong. Bukan. Ya bro ya? Bukan. Bener ya? Saja. Iya. Bukan. Sana. Bisa jadi di Flores. Saya bukan. Flores tahu. Iya, Kakak Cim, bagaimana halaman 1? Saya baca tadi halaman 1 tuh. Dari bos. Iya. Baca itu halaman 1 Kang. Oh ya, saya baca dulu kan. Hmm. Halaman 1. Nah, ini halaman 1 ini bentuknya biasanya. Yes. Apa gerangan? Pria Duduk dong terkalar lagi di tempatnya tadi. positif Omicron dan HIV. Den Ini kayak kalau kita baca ini kasus pertama yang ada di Makassar untuk varian Corona Omicron. Nah, karena kita tahu varian ini varian terbaru dan tingkat penyebarannya itu lebih cepat ketimbang Delta dan COVID-19 yang pertama kali muncul. Nah, ini menyerang atau menjangkit orang warga Takalar di Galesong, warga Bontomarannu, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Takalar, kampungnya Pak Kabak Leot. Hati-hati Kak Bella. Iya. Dede. Nah, ini terkonfirmasi baru tadi 22 Januari Sabtu ini. Kemarin. Ceritanya ini dia pulang dari Maluku. Dalam perjalanan ke sini dia merasakan sakit. Kalau kita baca dia itu sakit batuk keras sama sesak napas berat. Dalam kondisi berat. Oke. Batuk keras dan sesak napas berat. Itu memang juga salah satu pertanda bahwa orang kena COVID. Dari sini ternyata diselidiki bukan cuman dia kena Omicron, mungkin karena dia kena juga HIV, karena orang HIV kan sistem kekebalan tubuhnya menurun Menurun drastis. sehingga di situ mungkin masuk Omicron. Nah, ini agak lama ternyata ditelusuri bahwa ini adalah varian Omicron. Bayangkan sakit sejak Oktober 2021. Oktober itu pun 3 bulan lalu nih. Iya. Nah, 3 bulan lalu hasil pemeriksaan baru keluar 20 Januari. Tidak. Nah, karena pemeriksaan untuk varian COVID ini tidak ada di sini alatnya. Betul. Jadi Kirim ke Jakarta? sampelnya dikirim ke Jakarta, di Jakarta diproses. Baru di Jakarta memang ada alatnya untuk Omicron ini. Nah, bagaimana kelanjutannya silahkan baca di Tribun Timur edisi Minggu 23 Januari 2022. Nah, ini ada foto headline-nya. Siapa nih Pak? Coba. Anies Baswedan. Bagaimana Anies ya? Kenapa gitu? Baca juga besok. Supaya kita baca koran terus. Iya nih. Kalau Lipsus bagaimana? Nah, Lipsus ini kita detail ke Anies, Bang. Jadi, Apa yang bisa didapat dari Pak Anies? kedatangannya Pak Anies ke Makassar itu menimbulkan banyak spekulasi. Iya tahu. Nah, spekulasi yang pertama adalah untuk apa Anies ke Makassar? Apakah ada hubungannya dengan Pilpres? Iya. Itu besok. Itu muncul spekulasi itu. Kemudian yang kedua, mengapa Makassar yang pertama? Iya. Nah, begitu kira-kira. Karena kan Pak Anies selama COVID ini jarang sekali keluar Jakarta, toh? Betul. Nah, bahasanya Pak Anies itu terpenjara jadi tahanan kota di Jakarta. Dia kemarin hadiri jadi saksi nikah di pernikahan putranya Pak Nurdin Halid. Iya. Sama kemenakannya Pak Andi Baso di Pasar Pajalangi. Nah, di situ dia menyampaikan ceramah bahwa saya ini adalah tahanan kota. Nah, saya bersyukur karena Pak Nurdin Halid mengundang saya ke sini.
supaya saya bisa keluar dari Jakarta untuk sementara. Betul. Nah, ternyata setelah dari situ, ternyata banyak acaranya. Pertama dia dibuatkan acara oleh politisi-politisi Partai Nasdem di Sulsel. Iya. Kemarin itu ada acara masyarakat Indonesia menyambut Anies Baswedan. Ini semakin memperkuat dugaan bahwa apakah ada hubungannya? Ada hubungan yang kuat Anies dan pencapresannya di tahun 2024. Iya. Nah, selain itu Anies juga menemui siapa namanya nih? Ada captionnya nih kak. Nah ini Andi Amran Sulaiman di gedungnya tadi sebelum meninggalkan Jakarta. Jadi di sini kalau kita lihat tadi beberapa potongan-potongan video, Iya. saya lihat tadi Pak Amran menjelaskan terkait bisnis. Atau bisnis bagaimana ya, pokoknya terkait kondisi perekonomian saya lihat. Nah, bagaimana besok secara detailnya itu terkait Anies silakan baca di Tribun Dipsus edisi Minggu 23 Januari 2022. Yes. Kayaknya itu Jepang. Itu. Selebihnya baca koran toh, ada Iya. politik di halaman 2, kemudian shopping di halaman 4. Nah, selebihnya saya kasih. Cepat besok beli Tribuners karena Iya. jam 12 biasa habis nih. Nah, Awesome. jangan lupa Tribuners juga kalau misalnya mau punya pagi-pagi diantarkan ke koran, langganan Iya. kartu Tribun Family TFC. Card masih tetap sama dan masih tetap banyak plus-plusnya. Silakan Gawat. langganan 1 juta 1 tahun. Push, murah aja. Iya, murah sekali tahu. Dan bagi pada. Nggak ada Tribuners. Penanggung jawab PSM. Halo. Selamat malam. Mau jam 12 Pagi ini. pagi, selamat pagi kalian. Ya, kita ketemu di malam ini Tribuners. Iya Itu di. kita. Jadi PSM ini kan kalau berita-berita terkait apa namanya update-update. Liga kan lagi libur ini. Iya. Mau apa libur untuk pertandingan FIFA Matchday, jadi PSM juga lagi apa ya, masih kurang lah berita-berita untuk pertandingan gitu, tapi kita ada berita statistik ini untuk pemain baru PSM. Kan kita tahu PSM punya 11 pemain baru yang langsung diperkenalkan sekaligus. Nah, setelah kedatangan 11 pemain baru ini dalam 3 pertandingan yang dijalani PSM, baru 6 yang main. Berarti masih ada 5. Ya masih ada 5 termasuk si Gol. 4 lokal, 1 asing, si gol kan cedera itu. Nah, jadi meskipun sebenarnya terlalu dini menilai kalau ini yang akan jadi apa namanya pemain andalannya pelatih juga, tapi kelihatan dari situ ada setidaknya 6 dari 6 ini ada 3 atau 4 pemain yang selalu selalu dimainkan. Ada yang bahkan salah satunya itu tidak tergantikan dalam 3 pertandingan terakhir, si Ganjar Mukti. Gitu. Entahlah karena apakah dia disukai oleh pelatih atau ada pertimbangan lain, tapi sejauh ini kelihatan bahwa dia yang paling konsisten dari pemain-pemain baru ini. Kemudian ada 2 itu posisi back. Kemudian Ferdinand juga termasuk dalam 3 pertandingan selalu dimainkan. Nah, sisa 4 ini pemain lokal yang belum pernah debut bersama PSM. Ya, mudah-mudahan nanti di pertandingan selanjutnya
pertandingan keempat seri ketiga sudah atau selanjutnya kita bisa lihat debutnya. Siapa tahu ada perubahan tiba-tiba PSM jago sekali. Iya dia. Termasuk si striker asing ini. Kalau Iya. kemarin kan sebenarnya sudah mau dimainkan itu, tapi baru pemanasan cedera nih. Kodongnya. Melumpi masih tegang ototnya baru datang. Iya, tertarik. Ih, tertarik melumpi dan dia baru pemanasan tertarik nih pahan. Meluncur di lapangan. Mudah-mudahan nanti tidak, tapi kata dokternya sih, dokter PSM tidak parah sih, butuh waktu sekitar seminggu lah untuk istirahat dan sembuh. Kemudian di halaman kota masih ada sebenarnya hubungannya sedikit sama PSM Tribuners. Ini soal stadion. Iya. Masih soal stadion, ribut lagi stadion Wattuangi. Mm-mm. Sebenarnya dari ribut bagaimana Ji? Tadi kan ada informasi beredar stadion Wattuangi ini gagal lagi ya, lelang tendernya. Gagal lagi karena perusahaan yang mendaftar itu tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk tender proyek ini. Ada yang terlalu tinggi, terlalu rendah penawarannya, ada yang terlalu tinggi, macam-macam. Nah, masalahnya tadi Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan datang ke Makassar dan memamerkan Stadion Jakarta International Stadium. Termewah di Indonesia. Calon stadion termegah di Indonesia. Dia datang tadi di Makassar di salah kunjungannya ke acara nikahan itu dan beberapa agenda-agenda ini ke Makassar. Dia menyempatkan memperkenalkan Stadion Kebanggaan Jakarta kepada pejabat-pejabat di Sulsel. Tersinggung apa itu? Ya, antara tersinggung atau jadi termotivasi nih kata ini. Kita antara termotivasi untuk bangun atau tersinggung. Masa Jakarta bisa bangun stadion begitu mewah? Banyak warna tahu kan. Ya, Kita kata Prabowo tidak punya uang. Karena kita tidak punya uang. Karena kita tidak punya uang. Kata Pak Prabowo. Tapi ya yakinlah kita pasti ada juga uang. Masa pemerintah tidak ada uang. Ada juga uang, cuma kan alokasinya mungkin harusnya. Enak tong itu kalau ada stadion kayak JIS bisa tong bangga kayak Pak Anies ini. Pak Anies datang perkenalkan stadionnya di Jakarta ke Makassar. Tapi katanya Pak Anies tadi semoga suatu saat di Makassar juga bisa ada stadion seperti itu. Ya kita aminkan saja lah. Amin. Semoga Wattuangi betul-betul yang sudah hampir-hampir menjadi sana merombong. Oh iya. Si kene nih. Kalau jadi presiden beda dengan Pak Anies. Pak Anies Baswedan. Dia akan bangun stadion. Dibawanya sedikit dari stadion Jakarta. Di mana mau bangun di sini? Iya. Kita doakan kalau. Tadi saya bisik-bisik sama dia, bagaimana? Itu nama kau pilih mak nanti. Oh iya baiklah. Ya, jangan-jangan aja nih. Itu Tribuners sama kalau masih di Makassar ini kita ada kabar baik juga. Ini ada pergantian Pangdam. Iya. Pangdam Hasanuddin baru saja diganti per hari dan penggantinya itu cucunya Raja Bone. Wih, 3. Cucu Raja Bone ke-32. Siapa lahir namanya tadi? Iya senang. Pokoknya kata kabarnya dia adalah cucu langsung dari Raja Bone ke-32. Ada garis keturunannya dari sana. Oh. Dia pernah menjabat di sini sebagai kepala staf, wakilnya Pangdam tahun lalu. Cuma sempat dimutasi jadi Panglima apa begitu. Kemudian ditarik lagi di sini jadi Pangdam. Tapi belum bisa diterima. Nah, terakhir Tribuners untuk yang di halaman rumah-rumah yang Anda kembali yang Anda mencari rumah di awal tahun 2022 ini, mencari rumah baru. Ini ada 2 pengembang perumahan yang menawarkan promo yang siap untuk Anda nikmati. Yep. Yang pertama IMB Property di Villa Butakareng Goa sana menawarkan promo subsidi KPR hingga akhir Januari, akhir bulan ini. Jadi ada subsidi KPR di sana. Jadi ringan-ringan di KPR-nya, ada subsidinya. Sama juga di Talasa City sana ada angpau, malah angpau isinya jutaan. Jadi kalau pergi beli rumah situ cabut ki amplop. Angpau. Ada uangnya jutaan rupiah. Berapa? Baru satu Ji. Banyak amplop, cuma beda-beda isinya nanti. Ada yang 20.000. Beda amponya ini uang juta sih. Jadi kalau mau di ampau tebal-tebal ya, pasti makin dulu beli rumah di sana. Beli rumah dulu baru bisa coba ampau. Saya mau aja, yang penting dikasih tahu Kak di situ, dan situ 50 juta gitu. Iya. Gimana bro ini?
Nomor berapa? Nomor Iya. berapa di mana kira-kira posisinya? Mana posisi? Ya, sama ada juga berita Bosowa Taksi is back. Jadi ya mungkin pernah lihat isu ini Bosowa Taksi. Iya. Mereka hadir lagi dengan mobil baru, mobilnya Tribuners. Bukan yang model sedan sekarang. Iya tuh Pak. Mau lihat mobilnya, pergi ke Mall Ratu Indah, di sana di standby semua. Oh, keren ya di. Kerjasama dengan Grab dan Mall Ratu Indah. Jadi memang ini taksi Bosowa khusus untuk mengangkut penumpang-penumpang yang habis berkunjung ke Mall Ratu Indah. Keren ya. Jadi taksi itu masih ada, masih eksis sampai sekarang. Iya tuh. Tidak, meskipun taksi online semakin banyak, tapi tetap taksi konvensional juga masih ada. Malah mereka bekerja sama dengan Grab, jadi bisa juga online. Seperti itu Tribuners, Iya, berita-berita iya. malam hari ini. Malam hari itu besok hari Minggu edisi 23 Januari 2022. Apalagi? Kalau selengkapnya baca Maki semua besok akan menjelaskan semua ya. Aku ini baca besok. 2 halaman Jis. Spoiler 3. Apalagi 1? Halaman kota tadi yang stadion. Oh ya, oh masuk di kota Iya, gitu masuk di. kota itu. Meskipun itu bilang ada hubungannya sama PSM. Oke Pak. Dadah. Dah. Dadah. Terima kasih. Om Salman. Sapi sekali kantor Tribuners.